Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di buku sebelah kiri ini ya, yaitu kita mau membahas bab 6 stoikiometri. Topiknya adalah stoikiometri reaksi. Kita mau membahas soal uji pemahaman diri dari nomor 94 sampai dengan nomor 100. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, jadi ingat ya, topik di video kali ini super super penting. Ya, nah tolong diingat bahwa perbandingan mol yang bereaksi, perbandingan mol yang bereaksi itu sama dengan perbandingan dari koefisien reaksinya. Ya, maksudnya apa? Jadi misalnya ada reaksi ya, A dari zat A plus B dari zat B menghasilkan C dari zat C dan D dari zat D ya. Ini kan koefisiennya ya, A kecil, B kecil, C kecil dan D kecil. Ya. Maka sesuai dengan ketentuan yang di dalam kotak ini bahwa mol dari zat A dibanding dengan mol dari zat B dibanding dengan mol dari zat C dibanding dengan mol dari zat D adalah sesuai dengan perbandingan dari koefisiennya, yaitu A kecil dibanding B kecil dibanding C kecil dibanding D kecil. Oke, nah artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari mol A yang bereaksi, itu berarti sama artinya dengan koefisien A dibagi dengan koefisien B dikali dengan mol B. Ya, jadi kalau misalnya kita mau terhadap mol B, maka di sini per B. Nah, tapi kalau kita mau hitungnya terhadap mol C, maka kita ambilnya A per C. Dan satu lagi, kalau kita mau ambilnya terhadap mol D, maka kita ambil A per D. Ya, jadi ini yang super penting lagi. Mol yang ditanya adalah koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Oke, nah ini mol khusus untuk bagian bereaksi ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Kita langsung bahas di soal ya supaya penggunaannya lebih jelas. Nomor 94, persamaan reaksi dari pembakaran asetilena adalah sebagai berikut. Nah, ini reaksinya kalian bisa baca sendiri. Nah, perhatikan ya koefisiennya sudah ada, berarti ini reaksinya sudah setara. Nah, ditanya untuk membakar 3 mol asetilena, tentukanlah mol oksigen yang diperlukan ya. Jadi artinya kita tahu di sini sudah 3 mol, oke? Dan ditanya yang oksigen berarti ini ditanya dan karbon dioksidanya juga ditanya. Oke? Nah, kita tuliskan dulu reaksinya sekali lagi ya dan info soalnya kita tahu di sini 3 mol. Oke? Sesuai dengan kata soal. Ya. Nah, lalu kita mau mencari yang oksigen. Oke? Nah, kita gunakan saja rumus ini. Oke? Jadi tinggal ambil koefisien yang ditanya berarti ini 5 per koefisien yang diketahui. Nah, ini kan udah diketahui 3 mol. Nah, koefisiennya ini 2. Jadi 5 per 2 kali mol yang diketahui 3. Ya, jadi kita tulis 5 per 2 kali 3. Nah, ini tinggal dihitung aja, yaitu 7,5 mol. Oke, maka pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. Mol oksigennya sebanyak 7,5 mol. Oke, pertanyaan keduanya adalah yang karbon dioksida. Caranya sama lagi, oke, yaitu koefisien yang ditanya. Nah, kita mau cari yang CO2, koefisiennya 4. Jadi 4 per yang diketahui 2 kali mol yang diketahui 3. Jadi 4 per 2 kali 3, nah dapatnya 6 mol. Maka pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Ya, begitu saja. Jadi tinggal diingat ini, yang ditanya adalah koefisien yang ditanya per yang diketahui kali mol yang diketahui. Itu saja intinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 95. Asam nitrat HNO3 dapat dibuat dari amonia, yaitu NH3 menurut rangkaian reaksi berikut. Nah, jadi kita lihat ya, reaksinya 3 macam. Jadi kita start dari reaksi pertama, NH3-nya direaksikan. Oke, nah lalu kalian lihat ini ada menghasilkan NO. Nah, lalu NO-nya digunakan di reaksi yang kedua, ya, nanti menghasilkan NO2, baru reaksi yang ketiga, NO2-nya direaksikan lagi menghasilkan HNO3. Ya, makanya maksud soalnya itu dibuat dari amonia lalu nanti menghasilkan asam nitrat tapi reaksinya 3 langkah. Ya. Nah, jika digunakan 1 mol NH3, berapa mol HNO3 yang terbentuk?
Oke, nah jadi ini rumusnya saya sudah kasih sekali lagi ya. Yang ditanya adalah koefisien yang ditanya per yang diketahui kali mol yang diketahui. Jadi cara kerjanya pertama-tama reaksi pertamanya ini kita tulis ya. Nah, lalu 1 mol NH3-nya kita tulis di sini. Berarti ini sudah diketahui. Oke, nah lalu kita cari mol NO-nya yaitu koefisiennya 4 per yang diketahui 4 kali mol yang diketahui. Jadi kita tulis 4 per 4 kali 1 yaitu 1 mol. Ya. Artinya dari tahap 1 kita tahu NO yang terbentuk adalah 1 mol. Nah, lalu kita lanjut ke reaksi yang kedua ya. Tulis reaksinya lalu 1 molnya ini kita tulis di sini. Oke, nah lalu kita cari berapa mol NO2 yang dihasilkan. Yaitu koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Maka kita tulis 2 per 2 kali 1 berarti dapatnya 1 mol lagi. Ya, jadi kita tahu, oh NO2 yang terbentuk adalah 1 mol. Nah, lanjut ke tahap terakhir ya, reaksinya kita tulis lagi 1 mol ini kita tulis di sini. Ya, nah kita mau mencari yang HNO3. Berarti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui, oh saya salah tulis ya, di sini harusnya 2 per 3, maka jawaban akhirnya bukan 2, melainkan 2 per 3 mol. Oke, nah jadi pertanyaannya berapa mol HNO3 yang terbentuk? Yaitu 2 per 3 mol. Oke, semoga jelas ya. Kita lanjut lagi ke soal 96, kita harus kerja banyak-banyak soal supaya lebih menguasai rumusnya. 96. Aluminium dapat bereaksi dengan larutan tembaga 2 sulfat menurut persamaan reaksinya. Nah, reaksinya sudah dikasih. Perhatikan sudah ada koefisiennya. Jadi ini sudah setara, ya. Nah, jika massa aluminium yang bereaksi adalah 2,7 gram, ditanya berapa massa tembaga yang diendapkan. Oke. Nah, kata kunci diendapkan itu maksudnya dia akan menghasilkan zat padat, ya. Jadi solid. Nah, ini sesuai dengan info soal Cu-nya berbentuk padat, ya. Nah, jadi yang ditanya ini berapa? Gitu. Oke, kita kerja ya. Jadi, pertama-tama selalu start dari reaksinya. Ini reaksinya, lalu kita lihat yang diketahui 2,7 gram adalah aluminiumnya. Jadi, kita tulis di sini 2,7 gram. Nah, terus ingat ya, kalau dalam reaksi itu hitungan reaksi, stoikiometri reaksi semuanya menggunakan mol. Jadi, dari gram kita cari dulu molnya. Nah, ingat ya, mol itu kan gram per AR. Jadi, 2,7 per AR dari AL adalah 27. Oke? Nah, jadi dapatnya nanti AL-nya ternyata 1/10 mol. Nah, lalu kita lihat yang ditanya kan Cu ya. Jadi kita tinggal cari aja berapa mol Cu-nya. Oke, sesuai dengan ini. Yaitu yang ditanya koefisiennya 3 per yang diketahui koefisiennya 2 kali mol yang diketahui yaitu 1/10. Ternyata nanti dapatnya 3 per 20 mol. Oke, berarti kita sudah dapat, oh mol Cu-nya adalah 3 per 20 mol. Tapi yang diminta kan bukan mol ya, yang diminta adalah masanya. Berarti kita harus cari berapa gram. Jadi gram adalah mol kali AR, masukkan 3 per 20, dan masukkan AR-nya 63,5 ya. Jadi dapat hasil akhirnya 9,525 gram. Jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 97. Amonia dapat dibuat dari gas nitrogen dan gas hidrogen menurut reaksinya. Sudah ada ya. Nah, untuk membuat 1 ton amonia, berapa massa hidrogen dan nitrogen yang diperlukan? Oke, nah jadi ini reaksinya ya. Nah, terus kita tahu amonianya adalah 1 ton. Dan MR-nya adalah 17 ya, karena N14 dan H1. Oke. Nah, ingat 1 ton itu kan sama artinya dengan 1000 kg. Nah, ini berarti gramnya ya. Nah, lalu kita hitung molnya, yaitu gram per MR berarti 1000 per 17. Nah, kalau G-nya dalam gram, maka N-nya dalam mol. Tapi sekarang kan G-nya dalam kilogram. Berarti kita dapat N-nya itu dalam kilomol. Ya, ingat satuannya berubah ya, karena G-nya dalam kilogram, berarti molnya dalam kilomol. Oke, nah artinya kita sudah tahu yang sebelah kanan ini molnya sedemikian. Oke, nah ditanya adalah hidrogennya dan juga nitrogennya. Berarti sekarang kita dari kanan, kita pindah ke kiri. Oke, nah pertama-tama kita cari dulu mol N2-nya ya. Jadi sesuai dengan rumus, yaitu
koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Jadi dari sini kita pindah ke sini ya. Nah, sekali lagi koefisien yang ditanya 1 per koefisien diketahui 2 kali mol yang diketahui 1000 per 17. Ya, nah ini tinggal disederhanakan saja yaitu 500 ya, 500 per 17 karena ini 2 dan 1000-nya dicoret. Oke, nah lalu yang diminta kan massa. Jadi kita hitung lagi gramnya adalah mol kali mr. Ingat ya, N2 berarti mr-nya 2 kali 14. Nanti kalian hitung, dapatnya sedemikian. 823,5, jangan lupa satuannya kilogram. Karena ini dalam kilomol. Ya, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya, nitrogennya sudah terdapat. Kita dapat. Nah, sekarang kita hitung lagi yang hidrogen. Berarti dari sini kita mau pindah ke sini. Ya, maka molnya adalah yang ditanya koefisiennya 3 per yang diketahui koefisiennya 2 kali lagi dengan mol yang diketahui. Ya, jadi nanti dari sini kita pindah ke sini dapat molnya. Nah, lalu kita hitung gramnya. Oke, rumusnya tetap sama ya, N kali MR. Oke, N-nya ambilnya ini 1500 per 17 karena ini bisa disederhanakan ya. 3 kali 500 kan 1500 per 17 kali MR-nya. Nah, H2 MR-nya 2 karena HAR-nya 1. Oke, nanti dapat 176,47 kilogram. Jangan lupa satuannya kilogram. Oke, nah berarti pertanyaan 97 sudah terjawab ya. Kita lanjut ke nomor 98. Apa yang dimaksud dengan pereaksi pembatas dan jelaskan bagaimana cara menentukan pereaksi pembatasnya. Nah, jadi sekarang topiknya adalah tentang pereaksi pembatas. Saya jelaskan dulu teorinya ya, nanti hitungannya atau penggunaannya itu kita bahas di soal nomor 99. Jadi, intinya pereaksi pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi. Oke, intinya itu saja. Nah, lalu cara menentukannya ya, kita lihat reaksinya kalau ada AA tambah BB menjadi CC tambah DD ya. Nah, bentuk soalnya itu pasti sebelah kiri ya, sebelah kiri kan pereaksinya. Kan ada 2 zat di sini. Nah, kita pasti tahu mol untuk kedua zat ini. Jadi mol untuk A dan mol untuk B kita sudah tahu. Oke. Nah, jadi kita harus menentukan dari 2 mol ini siapa yang habis. Oke. Nah, karena artinya siapa yang menjadi pereaksi pembatasnya. Nah, ketentuannya adalah kita ambil mol A, kita bagi dengan koefisien A, dan juga kita ambil mol B, kita bagi dengan koefisien B, siapa yang nilainya paling kecil. Oke, nah dialah yang habis bereaksi. Oke, jadi cara menentukan pereaksi pembatas sudah saya sebutkan di sini. Oke, kita ambil mol per koefisien, kita hitung siapa yang terkecil, dialah yang habis. Ya, nah maksudnya bagaimana kita bahas nomor 99 ya. Ada reaksi NH3 dengan O2, reaksinya sudah dikasih dan koefisiennya sudah ada. Oke, ditanya berapa mol NO, berarti ini ditanya yang dapat terbentuk dari 1 mol NH3 dan 1 mol O2. Oke, nah cara kerjanya, kita tulis dulu reaksinya, dan kita tulis info soalnya ya. Jadi NH3 ada 1 mol, dan O2 ada 1 mol. Nah, saya tulis M di sini ya, ini artinya mula-mula. Oke, nah terus, kita harus menentukan siapa yang habis. Oke, nah cara menentukannya kita gunakan ini. Oke, nah NH3 molnya kan 1, koefisiennya 4, jadi kita tulis 1/4. Sedangkan O2 ya, molnya adalah 1, koefisiennya 5, jadi 1/5. Nah, kalian pikir 1/4 dan 1/5 siapa yang kecil? Nah, tentu saja 1/5 ya. Artinya O2 yang habis. Oke, artinya apa? Artinya bagian bereaksi kita langsung tulis O2-nya 1 karena ini langsung habis bereaksi. Artinya nanti di bagian sisa ini akan tidak ada lagi gitu. Oke? Nah, selanjutnya ini yang menjadi pedoman kita karena kita tahu ini pasti bereaksinya 1. Nah, lalu kita gunakan lagi rumus ini ya. Kita cari untuk NH3 bereaksinya berapa? Berarti kita ambil koefisien yang ditanya, berarti 4 ya, per koefisien yang diketahui adalah 5, kali dengan mol yang diketahui adalah 1. Jadi 4/5 kali 1 sama dengan 4/5 mol. Ya, artinya kita tahu
NH3 dari mula-mula yang tersedia 1 mol, ternyata bereaksinya hanya 4/5 mol. Oke, nah demikian juga kita cari yang NO. Oke, karena nanti yang ditanya adalah NO. Ini saya hanya tulis untuk yang NH3 supaya kalian bisa lihat, oh ternyata NH3 nanti tidak habis. Ya. Nah, untuk NO caranya berarti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui, ya, jadi 4/5 kali 1. Karena mol yang diketahuinya 1. Berarti 4/5. Nah, sebenarnya kalian tidak harus selalu berpedoman dengan O2 ya. Jadi kan kita tadi sudah tahu untuk NH3 bereaksinya 4/5. Untuk yang O2 bereaksinya 1. Berarti untuk yang NO kita juga bisa pedoman terhadap NH3. Koefisiennya berarti 4 ya. Kita bisa juga ditulis di sini 4/4 kali dengan yang ini bereaksinya adalah 4/5. Nah, hasilnya kan sama saja ya, 4/4 kan 1. Kali dengan 4/5 tetap 4/5. Jadi hasilnya sama saja. Jadi terserah kalian kalau sudah tahu bereaksinya, kita mau pedoman terhadap siapa. Ya, cuma perbandingannya tentu saja berbeda, tergantung dengan koefisiennya. Ya, nah justru kalau untuk soal ini, kalian ambilnya NO terhadap NH3, kalian bisa cepat. Karena kan ini koefisiennya 4 dan 4 koefisiennya sama. Artinya molnya juga pasti sama ya. Jadi ini 4/5, di sini juga pasti 4/5. Oke, nah tahap terakhirnya kita tinggal tulis sisanya ya. Nah, biasanya orang tarik garis. Nah, ini sisanya berarti NH3 mula-mulanya 1, bereaksinya 4/5, maka sisanya 1 kurang 4/5, yaitu 1/5 mol. Ya, jadi kalau ditanya, berapa banyak NH3 yang tersisa? Adalah 1/5 mol. Kalau O2-nya, ya 1 kurang 1 udah habis. Ya, karena kita tahu dia pasti habis. Dialah reaksi pembatasnya. Nah, sedangkan yang NO adalah 4/5. Karena mula-mula NO-nya tidak ada ya. Nah, lalu bereaksinya 4/5, berarti dihasilkan 4/5 NO. Ya, untuk H2O tidak ditanya, kita tidak hitung. Maka jawabannya adalah 4/5 mol. Oke, lanjut soal nomor 100. Sebanyak 1,27 gram tembaga dilarutkan dalam 100 ml asam nitrat 6 molar. Reaksinya sudah ada ya. Berdasarkan data, apakah campuran itu ekivalen? Nah, ingat, ekivalen itu artinya sama-sama habis. Oke, sama-sama habis. Artinya tidak ada yang sisa untuk sebelah kiri. Oke, nah, apakah dia ekivalen? Nah, kalau tidak ekivalen berarti ada yang habis, ada yang sisa. Ya, nah jadi cara kerjanya sama aja dengan yang nomor 99 tadi. Oke, kita tulis dulu reaksinya ya. Saya hapus saja ini. Oke. Nah, reaksinya sudah ada. Nah, lalu kita lihat yang diketahui tembaganya 1,27 gram. Nah, berarti kita tulis di sini 1,27 gram. Kita hitung dulu molnya. Ingat ya, pedomannya selalu terhadap mol. Jadi 1,27 per, nah tembaga agak dikasih AR-nya ya. ARCU kalian harus tahu adalah 63,5. Oke. Nah, jadi 1,27 dibagi 63,5 adalah 0,02 mol. Nah, saya suka buat dalam bentuk milimol ya, karena desimal itu hitungannya susah. Jadi, dari mol ke milimol, ini kan berarti tinggal dikali 1000. Oke. Nah, 0,02 kali 1000 hasilnya 20 milimol. Nah, untuk yang HNO3, ini dikasih tahu volume dan dikasih tahu molar. Nah, kita kan tahu rumus ya, bahwa molar adalah mol per volume. Berarti kalau mau mol, tinggal ambil molar kali volume. Jadi, kita kalikan saja. 100 kali 6 yaitu 600. Oke, artinya apa? Artinya sebelah kiri kita tahu mol yang tersedia. Ya, artinya kita harus MBS. Ya, harus menentukan siapa yang habis. Oke, nah untuk yang CU kita ambil molnya, kita bagi dengan koefisiennya. 20/3. Untuk yang HNO3, kita ambil molnya, kita bagi dengan koefisiennya. 600/8. Ya, jadi logika saja, pasti CU-nya habis karena dia lebih kecil. Dan artinya HNO3 pasti bersisa. Oke, nah terus ternyata dia tidak suruh hitung ya bersisanya berapa banyak. Jadi kita sudah tahu pertanyaannya tinggal siapa, apakah itu ekivalen? Jawabannya tidak ya, karena ada yang habis dan ada yang sisa. Terus siapa yang bersisa adalah HNO3. Jadi kita tidak usah hitung MBS seperti nomor 99. Oke, nah demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini ya, sampai dengan uji pemahaman diri nomor 100.
Nah, semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk banyak belajar, banyak mengulang, dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini supaya kalian ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.